Oh, kenapa Mbak Iren IM padahal dia udah GM kali ya? Karena ini gelar putra teman-teman, lebih tinggi daripada WGM. Ya, gajah D4 di sini takut kehilangan pion E4-nya karena kalau misalkan makan dengan pion C, maka Mbak Iren akan mengambil pion E4-nya dan tidak terjadi apa-apa sih. Tidak terjadi kerugian apa-apa bagi Mbak Iren dengan pion C makan D4 dan kuda E4 ini, teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah sering nonton YouTube-nya RL Chess, teman-teman, semoga teman-teman nggak hanya inget satu malam doang ya. Semoga teman-teman knowledge-nya, pengetahuannya, sense-nya itu lebih banyak tahu lagi dan terus diingat teman-teman, supaya ketika kalian lagi main catur atau nonton nonton lagi ya, nonton nobarnya RL Chess itu jadi tahu nih dalam posisi seperti ini harusnya gimana dan secara teori ini harusnya gimana, harusnya lebih tahu lagi. Nah, gajah D4 berarti Mbak Iren punya kesempatan untuk memiliki sepasang gajah di sini apabila kuda C6 makan gajah di petak D4. Apakah Mbak Iren akan melakukan itu? Nah, kalau menurut saya dia tidak akan memilih makan dengan gajah sih, gajah gelapnya, karena dia tahu gajah gelapnya ini kekuatan bagi pemain hitam. Kalau beli papan catur ada juga yang jualan menterinya dua ya, karena zaman dulu menterinya cuma satu gitu ya, makanya kalau zaman dulu itu masih ada momen benteng dibalik ya, biar dianggapnya menteri gitu. Tapi kalau sekarang kamu beli papan catur pasti menterinya akan ada double guys, harusnya ya, karena saya juga menterinya double yang saya beli. Kalau yang berhak nawarin remis ya, kalau misalkan siapa yang mau remis? Kalau misalkan kamu pegang hitam, ya siapa aja yang mau remis, tapi attitude-nya lebih bagus kamu tawarin remis ketika waktunya kamu melangkah. Kenapa Ali Reza nggak ikut? Abdul Satarov nggak ikut Tata Steel karena mereka tidak ikut aja gitu, tidak diundang, dan kalau Ali Reza sih tidak cocok ya dengan uang tampilnya. Teman-teman, kira-kira langkah Mbak Iren kemana nih dalam posisi ini? Bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk hitam di sini? Nah, tadi tuh abis dari Koni dan kembali lagi ya ngelihat pecatur-pecatur muda itu semangat mainnya. Waduh, ibarat balik ke zaman dulu deh. Lebih bagus latihannya dengan semangat ya. Gak harus dengan semangat dan dengan serius, nggak harus ngebingungin ya. Kamu mau latihan aja harus dengan buku latihan atau dengan buku panduan atau juga cuplikan-cuplikan video. Dari mau mulai latihan aja kamu mulai ribet sendiri ya, itu nggak bagus sih statnya aja udah bingung. Jadi sebenarnya ilmu catur itu bisa didapetin dari mana aja ya. Kalau bagusan mana, bagusan kamu mulai aja dulu gitu. Apalagi kalau misalkan kamu it just started play chess ya. Maksudnya ini baru mulai main catur gitu. Jadi jangan ribet, mau latihan aja ribet. Buku mana, apakah harus nonton YouTube dulu atau gimana? Kalau menurut saya latihan aja yang kamu enjoy gitu. Yang meningkatkan skillnya kamu dulu aja gitu. Tapi kalau kamu udah mulai latihannya serius, maka saya bisa kasih saran lebih bagus belajarnya pakai buku catur. Karena kalau buku catur itu ada penjelasannya secara rinci ya. Walaupun kalau kamu nonton video sih bagus juga sih. Cuman kadang-kadang kan video itu kebanyakan bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris. Dan kalau kamu nonton di YouTube Indonesia itu nggak banyak yang menerangkannya secara luas gitu ya teman-teman, nggak secara luas. Makanya saya sebenarnya usahakan menerangkannya setiap langkah supaya teman-teman tahu maksudnya gitu. Makanya videonya agak lama kadang-kadang, supaya yang menonton itu benar-benar dapat value-nya, jadi tahu langkah kesini apa, langkah kesini apa gitu. Untuk sawer apa harus login dulu ya bang? Login dulu nggak usah sih, nanti akan diarahin, tinggal klik linknya aja teman-teman. Nah, kalian kalau mau traktir RL Chess ya, tinggal scan barcode aja atau klik link Saweria nih yang ada di kolom sematkan. Nah, gitu. Saya kemarin baru ikut webinar dan saya ibaratnya juga setuju dengan apa yang diucapkan. Jadi beberapa waktu yang lalu saya baru ikut webinarnya salah satu penulis terkenal di Indonesia dan saya
karena saya ingin membuat konten yang ada di YouTube-nya RL Chess ini jadi lebih bagus, saya juga ada usahanya teman-teman. Nah, effort yang saya lakukan adalah dengan mengikuti kelas menulis ini. Bagaimana untuk menerangkan secara bagusnya gitu, teman-teman. Nah, terus pada akhirnya di akhir webinarnya sang penulis ini, dia menjelaskan bahwa semuanya akan berarti yang saya jelaskan tadi di dalam webinar 2 jam tadi yang dijelaskan oleh sang penulis tadi akan lebih berarti kalau misalkan kalian mulai ya tapi nggak bingung. Maksudnya ya udah nggak usah repot kalian harus gimana meraktekinnya. Kalau ujung-ujungnya kalian nggak meraktekin, ibaratnya tahu teorinya doang tapi nggak dipraktekin, sama aja bohong ya teman-teman. Karena kalau sekilo teori itu dibandingkan dengan 1 gram praktek itu pasti akan percuma juga kan ya. Kalau kita pandai berteori doang tapi nggak dipraktekin, sama aja bohong. Jadi lebih bagus buat teman-teman, ya saya setuju sih sama penulis itu ya. Kalau misalkan, ya benar juga, kalau misalkan udah ngikutin webinar tapi nggak berani nulis, nggak berani menjelaskan, sama aja bohong gitu. Jadi itulah usaha saya buat ngebantu kekurangan saya untuk bisa ngebuat konten catur ini lebih menarik lagi. Maksudnya teman-teman bisa dapetin value-nya dari YouTube ini. Mas Ruri pernah menawar remis saat losing position gak? Iya, cuman muka malunya diumpetin aja gitu. Pernah. Dan kadang-kadang berhasil juga remis, karena lawannya nggak berhasil kalkulasi yang benar. Untuk saat ini nggak ada lagi pembukaan baru ya, udah nggak ada lagi. Hola.